Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Anissa Syarina di mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, sekarang aku ingin ngebahas tentang penelitian tindak nyata atau action research dalam pengembangan organisasi. Stay tune! Tahap pertama dalam action research yang pertama melakukan diagnosa. Pada tahap ini, yaitu melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada untuk menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan. Kemudian tahap kedua yaitu membuat rencana tindakan. Pada tahap ini, peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tahap selanjutnya yaitu melakukan tindakan. Pada tahap ini, peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian melakukan evaluasi. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian peneliti bersama-sama partisipan melakukan evaluasi hasil dari implementasi yang tadi. Terakhir, pembelajaran. Pada tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap per tahap yang telah berakhir, kemudian penelitian ini dapat berakhir. Kemudian kita ngebahas tentang prinsip action research. Yang pertama, krisis reflektif, kedua, krisis dialogis, ketiga, kolaborasi sumber daya, keempat, resiko, kelima, struktur yang plural, dan yang keenam, teori, praktik, dan perubahan. Pertama, krisis reflektif. Prinsip reflektif krisis memastikan orang-orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses dan menjelaskan berbagai intervensi, bias, asumsi, dan hubungan di mana justifikasi dirancang. 2. Krisis dialogis. Realita, khususnya realitas sosial, divalidasi berdasarkan kesepakatan. Fenomena dikonsepsikan secara dialogis, di mana kritik dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan di antara fenomena dan konteksnya, dan di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut. Elemen-elemen kunci untuk memfokuskan perhatian dan fenomena tersebut adalah bagian-bagian pembentuk yang tidak stabil atau bertentangan satu sama lain. 3. Kolaborasi sumber daya. Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa tiap ide individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan dalam membuat pengelompokan pemaknaan analisis yang dinegosiasikan di antara partisipan. 4. Resiko. Proses perubahan berpotensi merupakan cara-cara melakukan sesuatu yang sebelumnya mapan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis di antara para pelaksana atau pihak yang terkait. Salah satu ketakutan utama datang dari resiko adanya pembatasan ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap intervensi, ide, dan penilaian seseorang. Yang kelima, struktur yang plural. Pada hal ini adalah pembentukan macam-macam pandangan, komentar, kritik yang mengarahkan pada berbagai hal interpretasi dan tindakan. Penyelidikan struktur yang plural ini memerlukan teks yang plural dalam pelaporannya. Hal ini berarti akan ada beberapa catatan yang dibuat dengan jelas dengan komentar-komentar terhadap kontradiksi yang ada dan rentang pilihan untuk pelaksanaan tindakan. 6. Teori, praktik, dan perubahan. Bagi peneliti action research, teori memberikan informasi dalam praktik dan praktik menghasilkan pengembangan teori, dan keduanya berlangsung berkelanjutan. Dalam beberapa rancangan, tindakan seseorang didasarkan atas asumsi, teori, dan hipotesis yang dianut, serta tiap hasil yang teramati kemudian akan membentuk pengamatan teoritis. Penggunaan action research. Action research digunakan dalam situasi nyata untuk berfokus pada pemecahan masalah-masalah yang nyata. Hal ini dapat digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merancang pertanyaan peneliti yang tepat. Sesuai dengan prinsip-prinsipnya,
Seringkali metode ini dipilih ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas, keterlibatan orang terkait dalam penelitiannya. Action Research memiliki 5 kategori fungsi. Yang pertama, alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Kedua, alat pelatihan dalam jabatan. Ketiga, alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan. Keempat, alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar dan dapat memperbaiki kegagalan penelitian tradisional dalam memberikan preskripsi yang jelas. Kelima, alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih subjektif dan impresionistik pada pemecahan masalah. Nah, itu dia tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu